Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam everybody. Aduh, panda, Waalaikumsalam. panda, panda, panda. Iya Bang Halo semuanya. Gopar. Bagaimana kabarnya panda malam ini? Alhamdulillah Oh, baik. pada Kita sehat bertemu baik. lagi di minggu ini ya Bang ya. Hmm, Di podcast Bus ya kan. Tapi apa sih? hari ini ada yang beda Bang dari Hmm, minggu kemarin ya kan. ada apa Sekarang tuh dia? Hmm, sekarang kita mengundang family sebelah ya kan. Kerabat juga, masih family sebelah. family dekat juga gitu. Maksudnya masih dekat juga dengan Bus juga gitu. Gitu, Bang. Oh, Bang, gimana? Eh seminggu ini kayaknya Jakarta panas anjir. Sana lu ngasih panas ja- gak sih? Gila gue sih. Panas banget di sini, sumpah. sorry, sorry banget panda ya. Gua sekarang ini on air dari Italia. Sorry Oh, banget, jadi gue nggak tahu ya kondisi Indonesia anjay. kayak gimana ya. Oh, lu di Oh, Indonesia? Italia. Yo, gue di Indonesia. Lu Italia bukan itu ya? Yang samping Ciamis apa kayak Lebih tepatnya sebelah Bantar Gebang kali ya. terkembang. Eh, Oke, Bang. tapi emang ya, Buat kenapa? tapi emang gue nggak tahu deh hari ini kok kayaknya gue ngerasa gerah banget. Lu gimana sih di sana ngerasa gerah banget gak sih? Iya, apalagi gue gerah Bang, apalagi kalau dia Apa? ngelihat dia jalan sama cowok lain. Bacot, Gerah. bacot, 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 bacot sekali. Oh, ngelihatnya bersama yang lain. Bukannya dia Enggak dong, kegerahan. bercanda. Bukannya dia kegerahan ngelihat Anda Terbalik ya. bersama yang lain. Terbalik ya. Terbalik ya. Kebalik. Kalau saya bongkar malam ini, Anda malam ini gak ngerum berdua loh. Jangan dong, kan saya bukan narasumber ya kan. Hmm. Nanti aja kalau saya jadi narasumber ya kan. Oke Bang, Oh langsung ya, aja nih. Hari ini kita mendatangkan siapa nih? Kayaknya seru nih kayaknya lu ini ya kan. Spesial kayaknya. sebentar dong. Sabar. Durasi kita masih Mm-mm. panjang, gak usah buru-buru. Kita perkenalan dulu Oh, dong. gue nggak Lu sabar buru-buru Bang, gue pengen tahu mau nih kemana? pembeli. Santai. Gue tuh excited Bang, gue tuh excited sama pembeli ini kan, pengen tahu banget gue ya kan. Ngejilat sih itu itu sih lebih ngejilat ya. Tolong bang tandain ya nomor 6 ya. Panda. Itu dia penjilat handal tuh. Kirain Ya, kira aja jadi ya kan ya. hmm, Hmm. jadi begini ya. Untuk para pendengar yang ada di YouTube ataupun yang ada di Hago ya. Kita dari Hmm. Family Baraya Orang Sunda itu ngadain podcast yang baru aja dilaksanakan selama 4 episode. Dan podcast itu Hmm. dilaksanakannya setiap malam Rabu, malam Jumat, dan malam Senin. Hmm. Di mana malam Rabu itu Hmm. temanya bebas, malam Jumat temanya horor karena kita ada kebetulan ya anggota kita ada salah satunya dukun ya. Waduh. Makanya malam Jumat horor, malam Seninnya kita kebetulan Hmm. rencana kedepannya kita bakal collab dengan beberapa family untuk mengenalkan satu sama lain gitu ya. Nah, dari lu gimana nih pandannya? Wah, seru. Ya, kalau dari gue sih mantep ya, itu seru banget gitu kan. Daripada ya bukannya gimana ya, gitu kan. Ya Oh, sebenarnya sih bebas ya di Hago ya kan. Tapi kan ya. saya di Pameli itu kan kalau ada kegiatan lebih alangkah baiknya, gitu kan ya. Kita punya kegiatan-kegiatan yang positif gitu kan. Daripada Hmm. mojok. Tiap malam, tiap hari mojok ya kan. Gitu, Bang. Ah, itu Tapi lu sama aja semoga kayak aja ya, Bang. ngeludak atas sih. Kata sampai Lu sama aja kayak ngerosting ngeludak diri atas sendiri itu. ya. Iya. Kayak ngerosting diri sendiri gua. Hmm. Ya, semoga aja sih dengan ada podcast Bus ini ya kan bisa diterima dengan positif gitu kan ya. Terutama di apa namanya warga-warga Hago ya terutama dan juga di YouTube gitu kan. Semoga aja gak ada yang dislike ya Bang ya. Pada nge-like semua. Dan jangan lupa ya buat teman-teman juga jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen ya Oh, kan. Tuh. oh Jadi oke. gimana Bang? Begini ya Panda ya. Oh iya, jadi begini.
karena kita sudah chit-chatnya lumayan ya 10 menitan lah ya. Bagaimana kalau Mm-mm. kita langsung aja kali ya tampilin tumbang Siap, bintang siap. tamu kita yang keren-keren dan ganteng-ganteng ini nih ya. Siap, siap, saya Oke, siap. tanpa berlama-lama, tanpa berpanjang lebar, please welcome this is Family Jabar. Woo! Ada Abang Ipang dan Abang Dilan. Mantap sekali. Oh, Abang Bisa Dilan. di on mic, Bang? Mm-mm. Di on mic aja nggak Halo. apa-apa. Nah, Halo, Abang Ipang. kurang briefing ya, kurang briefing ya. Gak ada briefingan soalnya ya kan. Kalau kita sama on mic gak ada briefingan, kita lupa gitu tadi. Mohon maaf ya, Bang Abang ya. Iya, nggak apa-apa, santai Oke, aja, Bang. langsung. Hmm. Iya, Langsung aja kali ya perkenalkan dulu. kita mulai. Iya, perkenalkan dulu Perkenalan ya. Sebenarnya, Iya, ya boleh, sebenarnya boleh, aku boleh. di sini ya deg-degan ya, maaf ya. Kalau orang Sunda kan maklum lah, kadang deg-degan gitunya, deg-degan ya. Kalau kasih pertanyaan kayak gini gitu ya. Soalnya aku bukan bakatnya sih, Bang ya. Oh, kalau saya aku terus Bang. Gimana, Bang? Jadi intinya Iya. sebenarnya aku untuk ya deg-degan kayak gimana gitu ya, kayak misalkan ketiban durian berapa kilo gitu ya, suruh ngobrol-ngobrol kayak gini lah sebenarnya gitu ya. Cuma sebenarnya aku di sini cuma mewakili aja ya, yang itu ya mungkin karena posisi yang di bawahnya nggak mau naik apa gimana ya nggak tahu lah intinya gitu. Cuma ya sepengorbanan juga ya kalau mendirikan family itu ya mungkin adalah intinya ya, mungkin ada yang sirik, mungkin ya ada yang suka apa namanya juga perhaguan ya, namanya juga media sosial lah, mungkin adalah gitu ya. Tapi kita juga mungkin ya di sini gitu di JBR itu nggak ada kayak gimana lah, misalkan gitu kita anggap semua saudara semua ya di aplikasi Hago itu kan, Bang itu. Iya, siap. Iya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ya, ternyata bukan ternyata Abang Putra ya. Saya gagal fokus, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa, santai aja Bang, namanya juga setiap orang punya kesalahan juga ya. Atau dimaklumi aja ya, saya juga masih belajar. Iya. Bang Gopar juga sama ya kan? Bang Gopar juga sama kan? Pasti mikir ya kan? Iya, tapi Bang mohon maaf ya kalau misalkan bahasa Sunda, bahasa Indonesia atau bahasa Sundanya balelol ya, karena mungkin kebanyakan makan singkong kali ya. Cek orang Sunda mah singkong. Makan ikan puyuh maing nih. Nah, itu juga jadi kurang lancar lah berbahasa Indonesia tuh. Gitu. Udah kebiasaan bahasa Sunda, jadi gimana gitu. Tapi tolong ya Abang ya. Kenapa? Ya. Disclaimer dulu deh. Gini ya, Abang untuk Abang Putra sama Abang Dilan. Iya. Gue pribadi, gue sama si Panda ini kita masuk baraya orang Sunda pun kita berdua ini sama-sama bodoh soal bahasa Sunda. Nah, jadi kita itu pengen gue bilangin tadi. Jadi saya minta tolong ya buat Abang Dilan sama Putra ya, kalau bisa sedikit bahasa Sundanya ya, nggak ngerti saya. Takutnya kan nggak ngerti kan. Saya diusahakan lah kalau untuk bahasa. Sok tenanaon santai weh tenanaonnya rek Sunda oge tenanaon siapa Sunda weh lah namanya. Artinya apa tuh? Ulah bahasa Indonesia teu ngarti lah, lieur. Astagfirullahaladzim, malah ditantangin bahasa Sunda. Gimana Pak ini? Berasa ada di Swedia gue ya. Iya. Aduh. Apunten we Kang, apuntennya ada malum siap. Oke. Tenanaon. Jadi gini ya Bang Gopar ya, sebelumnya ya. Kita kan emang kemarin meniat untuk mengundang Jabar ya. Jadi aku pribadi, Panda pribadi, dan Bus juga gitu kan, member-member Bus pengen tahu nih gitu kan. Kemarin kan kita habis juga diundang ya sama JBR kan, ada acara gitu kan. Jadi kita pengen tahu nih sejarahnya gitu kan, sejarahnya JBR tuh diciptakan atau dibuat itu kapan dan siapakah ownernya gitu kan, dan siapa-siapa yang terlibat di dalam penciptaan Jabar itu atau pembuatan Jabar itu gitu. Bisa dijelaskan pertama Bang Putra atau Bang Dilan?
Oke, Bang Dilan dulu boleh, halo Bang Putra juga boleh. Cuma kalau misalkan masalah Jabar ya, saya jujur ya. Kalau Jabar itu mungkin ya, pada tahu udah lama itu namanya Bang Baim dan Bang Ipang ya, karena aku juga di sini baru masuk, jujur ya. Nah, di situ mungkin karena Jabar itu kalau nggak salah ya, kata kata Bang Ipang itu katanya didirikan tanggal 1 bulan 11 2023 ya. Asli Jabar itu. Cuma bahasa Jabar itu mungkin ya karena beliau ya Aipang itu pengen ya menjalin silaturahim lah inti namanya. Ingin 2023 apa menjalin 2022 sih? 2022 apa 2023 tak dulu ada typingan dulu. Ayo. 2022 sih Ayo kalau loh. nggak salah. Oh, 2022 ya. Ayo. Ayo. 2022. Dilan. Kan Jadi Dilan jangan malu-maluin oh, dan Dilan malu ya, 2022 katanya. Soalnya kita kan ini loh baru launching juga kan per tanggal 3 Iya. kemarin tuh. Oke. Per tanggal 3 kemarin tuh kan baru launching tuh. Karena mungkin karena launchingnya JBR ini kan memang udah apa namanya tuh baru di per tanggal 3 kemarin itu memang karena mungkin sibuk juga sih ya. Sibuk di real. Jadi Iya. untuk karena memang di apa namanya tuh karena dunia perhagoan jadi lebih mengutamakan real gitu. Jadi kurang ini. Jadi kami itu ya kalau di JBR itu cuma buat kongkrongan doang, jalin silaturahim gitu Bang. Kita di sini nggak ada cari musuh, kita jalin persaudaraan aja. Mau siapapun, mau dari family manapun ya, kita semua rangkul Bang. Gitu kalau JBR. oh, ini semuanya rangkul gitu kan ya. Iya. Iya. Untuk Bang Putra deh nih, gue pribadi mau nanya deh. Secara struktur family Jabar itu dari owner terus sekarang itu anggotanya sudah berapa dan visi misinya apa sih dari family Jabar gitu. Siapa tahu lebih bagus dari booster, saya pindah ke sana deh. Coba Bang Putra silakan dijelaskan. Kalau iya kalau misi-misinya mungkin nggak ada ya. Kami di situ cuma menjalin silaturahim, siapa aja boleh masuk ya, intinya gitu. Nggak ada call up, nggak ada apa. Kita di sini cuma bercanda-bercanda gitu ya. Kalau misalkan ada permasalahan apa aja lah kita jalin sharing lah intinya gitu. Ada permasalahan apa, masalah pribadi atau masalah ya. Namanya juga setiap orang pasti punya masalah masing-masing ya, itu intinya kalau buat curhat juga boleh siapa aja gitu, tapi kita kan bantunya secara bukan secara uang secara kasih saran dan solusi lah intinya gitu Bang kalau di Jabar itu ya. Barangkali Adilan silakan mau ngasih jawaban juga Adilan. Ya boleh buat Adilan. Ya memang kita untuk misi dan visi itu sebetulnya nggak ada sih ya. Kita cuma menjalin silaturahmi, kekeluargaan satu dengan yang lainnya, merangkul istilahnya siapapun boleh masuk gitu. Entah itu dia misalkan akun Ocol atau misalkan dari family lain untuk mampir di kami di JBR itu kami welcome gitu. Berarti terima semua kalangan lah ya yang ada untuk orang semua kalangan Hago lah ya. istilahnya. Iya. Semua member Hago. Memang kan juga di PAM Jabar ini siapa aja masuk gitu. Entah dia ada yang kadang pakai akun Ocol, entah ada istilahnya yang mau ngerusuh, kita welcome aja gitu. Santailah orangnya gitu. Kita Mau santai, misalkan kita dia welcome. gitu Ada yang enggak istilahnya ada yang masuk entah istilahnya itu dari PAM mana dari mana kita welcome, kita menyapa gitu. menyapa, Ada yang jalin masuk kita silaturahim. sapa. Ya intinya Karena gitu ya, dari family juga lah Bang. Kita misalkan main ke sono ada undangan ya, kita kalau misalkan gak sibuk ya saya ikut, misalkan gitu pada semua keluarga kerabat juga pada ikut juga kan, family juga gitu ya, kita gabungin lah gitu, intinya jalin silaturahim dari ya kalau misalkan kan di JBR juga mungkin ya kayak misalkan ada yang meninggal ya, barangkali ada yang meninggal misalkan orang tuanya, misalkan ada yang sakit ya kita doain bersama gitu Bang. Itu. Iya.
Doain bersama ya juga sih ya. Tapi kalau misalnya dari familinya gitu ya, ada gak sih kayak larangan-larangan gitu kan dari familinya sendiri, nggak boleh kemana gitu atau apa gitu kan? Kalau misalnya kalau paham. coba bisa. Kalau misalkan posisi larangan, kami tidak pernah misalkan apa ya, misalkan kamu nggak boleh apa, misalkan masuk ke family ini, misalkan gini ini, saya welcome aja ya bang ya. Jadi terserah dia. Itu kan posisinya kan kalau secara pribadi ya, secara saya pribadi juga, saya misalkan mau main ke family mana silahkan ya. Yang penting posisinya kalau misalkan ada acara apa, kita kompak ya, intinya jalin ya, maksudnya kumpul-kumpul lagi gitu ya. Kalau misalkan ada acara, misalkan ada undangan sana, misalkan ada undangan ke sini ya, kita misalkan posisinya kumpul lagi gitu bang. Kalau misalkan larangan ya mungkin ya, saya jujur pribadi ya, kalau di JBR itu kalau larangan ya satu lah mungkin ya. Kalau misalkan masalah PAM ya otomatis kan siapa juga kalau misalkan ada masalah pribadi apa masalah misalkan tentang perbucinan, maaf ya, kan setiap orang pasti punya bucin masing-masing, ada yang baper apa yang gimana lah, mungkin otomatis kan namanya juga setiap orang kan punya pendapat masing-masing ya. Tapi kan kita enggak langsung misalkan ngeluarin apa gimana enggak ya. Kami itu mungkin intinya dikumpulin ya, misalkan yang punya salah, yang misalkan mungkin dia bersalah ya kita wajib minta maaf lah, intinya kita walaupun kita salah, yang penting posisinya kita minta maaf. Kalau misalkan dia salah, yang penting kita minta maafnya juga mending secara apa namanya pengorbanan lah, intinya gitu. Lebih baik kata orang mah, kata pepatah bilang ya, mengalah untuk menang lah, intinya gitu. Itu bang kalau di JBR itu gitu. Kalaupun misalkan orang lain salah ya wajib kita maafin ya, intinya gitu. Kalau misalkan kita nggak salah ya wajib kita juga minta maaf karena kita mengalah untuk menang gitu bang. Daripada ada permusuhan, ada daripada pertentangan, perkelahian, untungnya gini-gini, tentu nama hancur ya. Saya pikirannya ke situ bang. Keluarga JBR itu gitu. Jadi menyelesaikan masalah itu bukan jangan sampai ke kayak emosi apa. Saya alhamdulillah ya, kayak Bang Dilan, kayak Bang Baim, kayak Bang Ipang, kita jalin cari solusinya masing-masing gitu bang. Kita kumpulin yang mungkin punya kesalahannya apa misalkan ininya gimana ya, kita kumpul aja gitu bang. Gitu. Bener. Dari Bang Gopar gimana? Adakah pertanyaan dari Bang Gopar? Tadi Bang Gopar nih Anda BPJS ya? Ya begini lah ya. Kalau on screen-nya di atas gunung ya begini bang, maaf bang ya. Emang kalau saya di sini suka berantakan gitu bang, jam segini bang. Paketan mau habis, Anda sih. Isi paket. Aduh sama Anda bang, sih aku tinggal juga di mau habis. planet. Tapi di sini malah di kampung mah BPJS bang, aduh susah ya. Sama bang. Namanya juga di kampung, iya. Nah, kalau gue lebih penasaran gini nih untuk Bang Putra atau Bang Dilan ya. Silakan nanti masing-masing boleh jawab lah. Iya. Selama kalian ada di family Jabar ini, hal-hal apa sih yang jadi sedikit, aduh ada telepon bentar. Hal-hal apa sih yang bikin kalian itu nyaman di Jabar, atau hal-hal apa yang kira-kira menurut kalian kayaknya ada hal yang kalian rada kurang seret atau apa gitu. Kan namanya family pasti ada aja hal-hal yang begitu ya. Iya, pasti ada. Cuma ya saya jujur ya, satu kalau di family Jabar itu ya, saya tidak memandang orang kaya orang miskin sama sederajat ya. Misalkan posisi yang kaya makin kaya, yang miskin makin, saya yang tidak memandang dia gimana lah bang, intinya gitu. Yang penting kita jalin silaturahim ya, kita mempererat persaudaraan Jabar gitu ya. Semua juga mas dari kalangan apa saya tidak berpikir ke sana ya, intinya gitu. Kami semua itu ngerangkul ya, intinya gitu. Enggak memandang dia gimana lah, dia banyak posisinya, dia banyak akunnya, enggak lah, intinya gitu. Walaupun posisinya dia sederhana, yang penting kita jalin silaturahim ya, mempererat persaudaraan kita, semakin erat kan semakin nyaman juga ya untuk kemajuan ke depannya gitu bang. Kalau saya gitu. Ya. Karena di Jabar itu ya, kalau di Jabar itu karena posisinya kayak senang itu ya. Sebenarnya saya pertama itu sama adik saya bang. Sebenarnya kan saya pertama itu sebelum masuk Jabar itu mainnya di SM ya. Saya cerita saya pribadi ya. Di SM Star Master. Cuma adik saya posisinya ikut
ya ikutin download aplikasi Hago ya, maaf. Sebenarnya saya kan bukan anak Hago tadinya ya, cuma dulunya anak SEM. Nah, karena di situ saya mungkin karena kepikat adik saya orangnya gini-gini, ya udah saya ikut ada pemilik gitu. Adik saya ikut jabar. Nah, di situ cuma adik saya nggak bisa hadir sekarang karena beliau mungkin ada kesibukan real kali ya gitu. Saya pertamanya masuk sama jabar itu sama adik saya gitu, Bang. Oh, sama adiknya Itu. ya. Iya, Berarti sama adiknya juga adik masuk gitu. Jabar juga. Jabar, adik saya masih di Jabar. Oh, dia Jabar. Oh, gitu. Kalau dari Bang Dilannya sendiri gimana? Kalau saya pribadi kan memang di Jabar ini nggak ada call up ya, nggak seperti di nggak Belum seperti di pam-pam lain gitu kan, yang istilahnya harus kita ikut call up, kita nge-push yang nge-push keaktifan lah, jam keaktifan. Di Jabar ini kan nggak ada itu gitu loh. Dan memang di dalamnya itu orang-orangnya tuh asik gitu loh. Itu dalam hal istilahnya kita bercanda, kita suka tawa ceria itu bener-bener bareng-bareng gitu, nggak terfokus dengan istilahnya kita harus kayak gini, misalkan kita harus kayak gitu loh. Jadi bebas gitu loh, lepas gitu kalau untuk pribadi saya. Makanya saya sampai sekarang tuh ya masih bertahan di Jabar tuh ya memang karena memang asik gitu loh. Kan memang istilahnya gini, nyaman lah, katakan nyaman, kita memang saya nyaman lah gitu. Karena kan memang nggak seperti di PAM lain, seperti kayak misalkan kan saya juga pernah di HSP itu, di PAM HSP. Di HSP itu kan dia harus nge-push jam keaktifan. Jam keaktifan per hari itu sekian jam misalkan. Harus call up-nya itu sampai 50 jam bahkan. Nah, itu kadang-kadang kita repot juga kan nyari lob itu kan memang lumayan juga loh Bang, pasti berasa lah. Kalau untuk anak-anak call up itu udah pasti berasa, bener pasti berasa. Kalau kita misalkan mau call up nggak ada lob, kita nyari-nyari ke room lab gitu kan, nyari-nyari ke room lab sampai di klik, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak gitu kan. Itu repotnya kayak gitu tuh, jadi harus fokus gitu di satu room, bolak-balik ikut jambakan. Kalau di Jabar ini kan memang pamnya ini memang pam tongkrongan ya. Tongkrongan. Pam tongkrongan. Jadi kita walaupun istilahnya kita memang kita bebas, tapi kita tetap istilahnya Ada aturan. mengutamakan sopan santunnya itu harus diutamakan. Tata krama, adabnya itu harus ada gitu loh. Boleh gitu istilahnya kita mau sebarbar apa sih gitu di room Jabar itu, mau sebarbar apa silahkan gitu. Kalau mau dia istilahnya sampai ke Bennett pun, nah itu istilahnya ya urusan dia gitu kan, masalah pribadi. Iya, masalah pribadi dia gitu loh. Kita ya istilahnya yang namanya kalau barbar secara ini mah ya saya juga tidak diizinkan kalau misalkan bawa logo JBR gitu Bang. Kalau kalau untuk di luar kita juga sebetulnya ada aturan Bang. Di luar itu kita untuk para member itu semua kadang-kadang memang kita suka lupa untuk mengingatkan ya, kadang-kadang. Jangan istilahnya kita kalau untuk di PAM lain kita sangat menjaga gitu loh, jangan sampai istilahnya seperti yang dilakukan di dalam gitu loh, di base camp sendiri gitu loh. Karena gini, kalau kita di dalam itu kan karakter masing-masing orang tuh udah tahu kan satu persatunya, seperti udah biasa gitu kan. Nah, sedangkan untuk di luar itu kadang-kadang kan orang belum kenal kita gitu loh, nggak kenal karakter kita seperti apa, kadang-kadang mungkin bisa aja tersinggung atau gimana gitu loh kan. Nah, itu kita jaga gitu loh. Mungkin kadang-kadang kita juga kurang ya, malum namanya manusia ya, suka hilap gitu kan. Kadang-kadang kita juga suka untuk istilahnya lupa untuk mengingatkan para member. Kadang-kadang kalau misalkan mau main ke PAM lain itu silahkan gitu loh, tapi untuk misalkan di PAM
main ke PAM lain atau misalkan mau main ke sini atau misalkan mau ke BRJ atau misalkan ke PAM lain itu tetap sopan santun, tata krama, adab itu harus dipakai gitu loh, dijaga. Karena otomatis ketika dia masuk ke PAM lain, dia rusuh atau misalkan dia barbar atau gimana kan, dia yang jelek, otomatis PAM Jabar ini juga terbawa gitu loh. Iya, Iya, jadinya Ya, jelek juga ya. jadi jeleknya tuh ke kita istilahnya member-member yang lain, semisalkan nggak tahu apa-apa kan, nggak mau juga kan ikut-ikutan gitu loh. Jadi nantinya tuh Bener. ya ada masalahnya lebih nambah lagi gitu. Makanya kita suka mengingatkan untuk para member itu mengingatkan para member-member kalau gitu mau main bang. di luar, istilahnya di luar base camp, di luar PAM Jabar, misalkan mau main ke PAM Bus atau ke PAM BRJ atau mau ke PAM ASP, ASPP atau Iya. sebagainya macamnya gitu, dan lain-lain istilahnya, tetap sopan santun, tata krama, adab itu harus dipakai gitu loh. Iya benar. Apalagi Karena itu otomatis paling penting ya. ya Iya, itu iya. penting. Karena gini, kalau satu jelek dia pakai logo apa dia? Kalau misalnya satu orang jelek dia pakai KB logo apa, pasti ke bawah pemilih ya. apa, yang jelek pemilihnya itu gitu loh. Ah gitu. Iya. Ya kan Nanti otomatis ditanya gini nih, nih, kalau ownernya misal siapa sih kan gitu ya? Iya, untuk Bapak Owner ini Iya. Ipang owner Aipang. gitu ya. Enggak maksudnya, Bapak Owner enggak kalau itu Ipang. maksudnya kalau misalnya Maksudnya jelek kan pasti ditanya ya, ownernya siapa sih kan Ya gitu iya, kan. iya Ya pasti. itu Oh, pasti member aku terbawa begini gitu. gitu kan. Iya. Iya. Gitu Bang. Jadi ownernya, oh ini ownernya siapa kan? Ownernya yang nggak tahu apa-apa kan jadi ke bawah gitu loh. Iya. Jadi Iya terbawa. benar. Jadi yang nggak tahu, ini ada apa, ini masalah apa. Nah gitu. Wah, gimana nih Tapi Pak? sih Makanya enggak gini. Tadi sih gue juga masih penasaran ya. Itu kan ada dari otak gue gitu kan yang masih penasaran. Sebenarnya tuh JBR itu dibentuknya tuh karena apa dan berapa orang gitu loh. Misalnya kan yang aku tahu kan Bang Ipang lah ownernya gitu kan, dan ya, di betul. belakangnya Bang Ipang tuh di belakangnya itu siapa-siapa gitu kan yang penyupportnya atau supportnya gitu kan. Nah itu bisa nggak Bang Putra atau Bang Dilan bisa jelasin gitu kan? Kalau masalah itu ya mungkin ada ya antara yang mendirikan itu misalkan kayak Aipang, Adilan ya, terus ya mungkin kalau deket mah antara Adilan sama Baim ya. Baim terus sama Genji lah adek aku ya, mungkin kayaknya mungkin pernah cerita apa kan saya nggak tahu ya Bang, cuma kan saya cuma di sini cuma mewakili aja, cuma cerita-cerita mereka gitu. Iya. Ya namanya juga kan setiap orang mungkin punya kesibukan nggak bisa hadir. Sebenarnya bisa hadir ya mungkin karena Ipang lagi sibuk di real apa memang kan nggak tahu ya, intinya gitu. Cuma setahu saya kalau misalkan yang ngerilis Sintis itu ya namanya Abaim ya. Cuma Abaim mungkin karena beliau lagi ada kesibukan ya makanya cerita-cerita sama kita gini sama Adilan. Barangkali Adilan bisa apa menambahkan Adilan? Kalau saya setahu saya gitu. Oh, Gitu. jadi Jabar ini kan dibentuk memang sama Ipang ya, sama Ipang gitu. Jadi untuk supportnya memang di member di awal supportnya Ipang ini ada Baim, entah untuk yang ada email, entah yang lainnya itu siapa-siapanya juga, karena memang aku juga istilahnya belum ada 1 tahun gitu loh, belum ada 1 tahun di JBR ini, mungkin sekitar kurang lebih 10 bulan lah. Ada 10 bulan lebih. Karena memang Gitu ya. kalau untuk setahu saya PAM Jabar ini memang dibentuk memang tujuan awalnya tuh untuk mengikat tali silaturahmi gitu loh. Jadi Mempererat kita saudara. mempererat silaturahmi, kita istilahnya mencari persaudaraan lah gitu. Sampai istilahnya kalau mungkin bisa sampai ke real itu bisa sampai ke real gitu. Kalau memang istilahnya memungkinkan gitu loh. Memungkinkan. Kalau memang memungkinkan itu bisa ke real ya kita bisa ke real gitu loh.
Iya. Gitu. Biasanya kan kalau di Hmm. family ya udah ketemu, udah pernah misalkan maaf ya, udah pernah kayak misalkan multi, udah nyaman, ya otomatis kan ngapain ditunda-tunda ya, bener kan? Iya Benar ya. Bang itu. Iya, Iyalah. Apalagi sama betina. Walaupun ke negara sih, walaupun ke negeri sih sabrang juga ya, cek orang Sunda mah cenah terus ya Nah, tempuh itu kan, gitu. bener Ah. ya. Tapi Jadi gini deh. buat kenapa Bang? Nah, Abaim ada. Silakan naik Kak. Nah, Abaim ada nih. Oh, ini mau pergantian Aku pemain nih. keluar. Iya, ganti Mau ganti pemain dulu. pemain. Abaim ada. Oh, iya, iya. Yang lebih senior ya. Yang lebih Ini senior dia. senior nih. Yang ini lebih senior dia. Nah, Oh, Abaim ada nih. boleh. Ya, boleh Ya silakan udah, nggak apa-apa. aku Oke, siap, izin dulu boleh, ya boleh. ke bawah ya. Abang kakak semuanya Oh makasih iya, ya. iya, iya. Udah diinin. Oh ya, sama-sama Bang Putra. Iya, iya. Ya buat Bang Baim boleh naik gitu Untuk kan. Abang Tuh. Baim nggak pakai wong ya? Nah, Sorry. enggak. Baim orang dong berarti. Aku lobet ya, ini juga aku sambil ngecas dari tadi nggak nyala-nyala loh, sumpah ini handphone panas dingin. Waduh, Kasih ini aja, Bang Baim. minum paracetamol Bang. Paracetamol. Iya Nah, udah ada Masuk kompres freezer. juga, tapi tetap aja aku tuh panas dingin, malah jatuhnya Masuk tuh kan. freezer kulkas aja tuh biar dingin tuh. Aduh, mati. gimana Bang Baim? Gimana Nah, kabarnya Bang Baim di malam ini nih? Alhamdulillah. Sorry nih, sambil dicat. enggak apa-apa Bang Baim. Baim Sambil Bang ngopi Baim juga kira-kira apa-apa, udah. ngerokok gitu. Nah, itu dia. Ini lagi sambil ngopi nih, baru dak ya ngopi. Ya, Lanjut, Iya, lanjut, iya. lanjut. tadi tuh. Bang Baim sambil ngopi-ngopi, kita sambil nanya-nanya boleh lah ya. Oke, siap. Apa yang harus ditanya ya, kalau memang saya bisa jawab ya saya jawab ya. Tapi kalau nggak bisa saya tanya, Benar. ya Benar. seadanya aja nih aku Jadi- bisa jawab. Ya jadi begini Bang Baim, tadi kan kita udah ngobrol panjang lebar tuh sama Bang Putra sama Bang Dilan ya. Soal family JBR atau Jabar lah. Nah, Ah, dari versi Bang Baim sendiri, selama Bang Baim itu ada di Jabar, ada nggak sih personil atau anggota dari Bang Baim itu yang nyebelin? Kalau boleh spill nama, boleh spill nama. Kayak saya nih Bang Baimnya, saya kasih contoh. Saya di Family Bus, ada satu orang yang saya sebel. Saya sebut namanya ya, 2 orang. Nomor 6 sama nomor 7. Saya sebel banget Bang Baim. Kalau udah bucin-bucinan, dia nggak peduli sama orang di sekitar room. Mereka sayang-sayangan. Kan kita ikut denger ya. Ya, namanya juga ya. jadi gini ya. Coba kalau dari- untuk di family Dari Bang Baim. pasti jadi ya family itu pasti ada aja yang orang yang nyebelinnya kayak gimana gitu. Itu pasti ada aja. Itu nggak cuma 1 atau 2, bahkan lebih dari itu kan. Jadi pada dasarnya gini, visi misinya di family bangun ini awalnya dari family ya, untuk menjalin silaturahmi doang sih. Yang awalnya tadi kenal nggak kenal jadi kenal, yang awalnya tadinya jauh jadi dekat gitu. Tapi kalau untuk personil yang nyebelin, yang bikin ulah, yang sering banyak masalah, memang ada aja. Ada aja Tapi lah kan ya. kita juga iya, tapi kan kita juga yang setiap masalah tuh pasti kan ada ujung tombaknya, itu masalahnya di mana gitu loh. Makanya kalau sekecil apapun masalahnya, kita rembukin, cari jalan keluarnya, solusinya seperti apa gitu. Jadi kita nggak bisa mihak untuk ke satu orang, walaupun itu member saya. Kalau memang member itu salah, ya tetap salah. Bang Baim. Hmm. Bang Baim, by the way Bang Baim kayaknya suaranya oke juga deh kalau nyanyi. Boleh Bang satu lirik kayak Bang? Lagu rock kita Tiba-tiba kan nyanyi dong. Terus suaranya rocker-rocker gimana gitu. Penyanyi. Saya bukan penyanyi. Kalau saya penyanyi mah ngapain harus dihago ya kan, langsung tampil aja. Dapat duit juga kan dihago, emang dapat apa? Sertifikat doang. Sertifikat juga nggak bisa digade. Dapat duit tau Bang Baim? Bang Baim belum pernah dapat duit ya dari Hago? Oh, kalau dapat duit sih enggak, dan dapat duit dari Hago ya, karena aku tahu di sini itu tempatnya hiburan doang. Makanya itu orang yang udah jenuh dengan real, stres dengan real, mungkin dengan cara main aplikasi seperti ini, rasa stresnya berkurang. Terkadang yang namanya stres menapa aplikasi seperti ini malah makin stres.
karena memang bawaan dari Setuju. orangnya sendiri. Betul sekali. Benar. Tapi tadi kan kita udah bahas-bahas tentang apa ya mah dari family Jabara sendiri ya. Jadi buat teman-teman ya, kalau misalnya pengen lanjut lagi lebih dalam lagi, bisa main-main ke rumahnya Baraya ya. Silaturahmi lah gitu kan, kalau pengen nanya-nanya gitu kan lebih dalam lagi nggak apa-apa. Tapi kita boleh bahas pribadi gak nih? Boleh lah ya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kita cacat Lebih baik pribadi terbuka gitu kan. daripada harus ditutup-tutupin gitu kan, karena namanya istilahnya harus ditutup-tutupin tapi nantinya kebobolan juga kan. Kemudian kita Bener. keran aja lah. Nah, jadi gini, Bang Baim itu tinggal di Cirebon, benar gak? Iya benar. Oh benar ya gitu kan. Nah, Bang Baim tuh kalau di real itu kegiatannya apa gitu kan? Terus yang abang lakukan tuh apa di real kan? Kita kan nggak mungkin dihago terus ya. Kalau dihago terus mah kan ini ya pasti ada kegiatan di real dong. Kalau boleh tahu apa Bang Baim? Ya jadi gini, setiap manusia itu pasti punya kesibukan kan, dan kesibukan masing-masingnya itu pasti berbeda. Antara dia kerjanya pagi sampai sore ataupun dia kerjanya dari sore sampai malam, begitu juga baliknya ya. Jadi gini, kalau untuk aku di real, jujur, aku juga pekerja. Jadi ya pekerjaannya aku ya saking kerjanya aku tuh santai, jadi ya setidaknya sedikit-sedikit aku on hago gitu loh. Ya. Terus ya siapa tahu ngobrol sama di teman-teman di hago juga kan bisa bercanda, bisa apa. Karena gini, aku pernah di APK sebelah. APK sebelah tuh memang udah dijual ya. Aku yang tadinya cuma kenal 5 orang, karena kita seling bersiraturahmi, mampir ke room 1, ke room 2, ke room 3, akhirnya kita banyak kenalan. Ya. Nah, di situ di APK itu kebetulan awalnya aku yang pegang nih. Aku buat sedemikian rupa untuk dijadikan family, dan pada dasarnya karena kita pengen silaturahmi yang syukur-syukur yang dekat itu bisa ke real, yang jauh juga bisa ke real, dan pada dasarnya alhamdulillah kita bisa ngumpulin orang yang bener-bener jadi ke real. Nah, tapi tujuan, udah ada gitu teman-teman yang udah ke real udah ada Bang? Udah. Udah. Aku sering kok ketemuan sama anak-anaknya juga. Dari Jabar apa dari APK lain Bang? Udah dihapus, mungkin udah dijual kali, dia bangkrut ya. Udah di situ kita lost kontak, tapi tetap kalau misalnya ada nomornya, masih ada nyimpen nomornya, kita masih kontak kan. Kayak kemarin aku juga ke Jakarta sempet tuh ketemu sama Mang Dilan, kalau memang dekat kita ketemuan gitu. Iya ketemu kita. Karena jadi gini, karena prinsip aku gini ya, semakin banyak teman itu semakin banyak rezeki, walaupun istilahnya rezekinya nggak seberapa. Saat kita yang namanya orang kan nggak selalu senang ya, kadang ada susahnya kan. Nah kalau kita punya teman itu ada aja yang ngebantu. Contohnya gini, aku pernah punya pengalaman waktu aku tinggal di Jakarta nih. Aku ke Depok nih. Nah dari Depok ke Jakarta itu ternyata sampai jam 9, aku pulang jam 10, kehabisan kereta dong. Aku bingung pulang gimana nih ya. Karena aku banyak teman, aku kontakin satu-satu tuh semua tuh. Akhirnya aku dianterin lah sampai rumah sama teman aku itu tuh. Nah di situ aku berpikir yang namanya virtual, kalau memang kita menjalin persahabatan dengan baik, mungkin dia akan baik juga ke kita. Jadi intinya gini, dia mau dihargain, kita juga sama dihargain gitu loh. Kita pengen dihargain, ya hargain dulu orang lain. Jadi enak dong. Jadi ya kayak gimana sih? Ya enak lah untuk bersahabat mah. Enak ya, dari Bang Baim ya. Minta tolong dijemput sama temennya dari Hago juga atau dari APK lain. Saya ada Bang Baim pengalaman pribadi ya. Saya kenal di Hago nih, saya jemput. Saya suruh main ke tempat saya, kagak datang. Giliran cewek mah dijemput sama dia. Itu tuh orangnya lagi ketawa tuh. Soalnya emang. Ya namanya juga sibuk gitu kan. Kalau misalnya sama cewek mah diiniin. Benar, dibelain. Kurang ajar emang. Dibelain, mau hujan gede, mau badai juga pasti dibelain. Kayak itu kan kadang karakter. Kurang ajar emang. Beda orang beda karakter kan. Beda orang beda karakter, dan karakter itu pasti beda sifat.
Nah, di situ semua orang nggak mungkin sama pemikirannya sama kita. Kadang kita berpikir positif, yang satunya negatif. Itu pada dasarnya. Gimana sih caranya tuh biar mereka tuh berpikir positif terus tentang kita ya. Kita baik dulu aja ke orang itu, baru orang itu bisa baik ke kita. Tapi hal itu nggak berlaku Bang Baim buat nomor 6 ya. Jadi gimana ya? emang nggak tahu diri aja orang ya. Nah itu kan dari Bang Baim ya. Kenapa? Iya. Kalau kenapa Bang Gopar? Ntar lu Bang Baim masih lanjut. Baru satu kali Bang Baim sama Bang Dilan. Dan di situ juga aku bener-bener diservis sama Bang Dilan tuh kayak itu baru main sehari aja udah dijamin sama dia. Aku juga ngerasa nggak enak juga karena istilahnya baru kenal di ATK terus kenal Karil kok pelayanannya udah kayak tamu kayak gimana gitu. Jadi aku ngerasa nggak enak sebenarnya kalau kayak gitu tuh. Iya, saya juga sama Bang, servis juga nih sama nomor 2 ya kan. Saya di mobil tidur, dia nyetir. Bangun tidur saya dikasih makan. Bang Dilan, mendingan kita temenan deh Bang Dilan deh gimana? Berarti ya. Ya, Bang Gopar tadi Bang Gopar. Iya, itu kan kurang lebih kan cerita soal kehidupan pribadi Bang Baim ya. Di real sampai akhirnya ketemu sama beberapa temannya yang ikut membantu lah. Coba kalau dari Bang Dilan bagaimana sih Bang Dilan nih di kehidupan realnya? Sedap. Boleh Bang ceritain Bang. Kalau saya pribadi, kalau saya memang kan sama seperti Bang Baim ya. Dia juga kerja, saya sama juga kerja juga gitu. Jadi kalau untuk pekerjaan saya itu memang dari jam 5 pagi itu selesai itu sampai jam 5 sore. Tapi memang kerjanya ya sama juga santai gitu. Jadi kadang-kadang di siang, pagi atau misalkan sore itu suka on hago juga gitu. Tapi lebih kalau misalkan lebih ke on sampai kadang-kadang sampai pagi itu ya dari sore ini dari jam pulang kerja sampai nemu pagi lah katakan. Memang kalau nggak di hago itu kadang-kadang gimana ya, gabut gitu loh, nggak ada temen nggak ada temen ngobrol lah atau nggak ada teman bercanda lah gitu, nggak bisa ketawa-ketawa kadang-kadang. Jadi kalau untuk pribadi saya itu lebih ke menghilangkan stres diri lah gitu. Kita istilahnya yang capek, yang tadinya bad mood gitu, masuk ke real, ketemu sama teman-teman yang istilahnya pada sengklek lah katakan, pada sengklek kocak lah, kita jadi terhibur gitu. Kita memang dan udah senang ya. Jadi pada dasarnya di saat kita jenuh, kita ketemu sama teman yang hago yang nggak sama sekali ketemu. Ngerasa jenuh juga nih on hago, larinya kemana? Yuk manggil yuk kita depo, kita sama udah Waduh depo tolong ya untuk Mabes Polri, Anda semoga tidak menonton podcast ini ya. Waduh, ini Bang Baim bahaya nih kalau sampai ini sampai ke RCTI bahaya ini kalau masalah-masalah pas depo ini. Dan kebetulan kita angkat di YouTube ya. Iya, jadi ntar paling ditanya-tanya deponya sehari berapa Bang? 100.000, WD-nya berapa? 5 juta. Bagi dong 2 gitu palingnya. Dan ada pampek nih Bang Gopar. Ternyata Bang Dilan itu aslinya tuh dari Sukabumi, bener Bang ya? Ngerantau ke Jakarta. Betul. Bener gak? Iya. Nah, kemarin pulang kampung gak tuh Bang? Bisa pulang kampung gak? Kemarin itu sempat mau pulang, sempat pas kan kita itu ada libur 4 hari ya, dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu udah seneng banget itu, udah direncanain mau pulang. Ternyata nggak jadi pulang, ditelepon sama bos kan. Aduh, ini nggak ada orang katanya, dibilang nggak ada orang. Gimana Pak, saya bilang, aku udah rencana mau pulang, ini gimana ceritanya, bisa batal lagi aja gitu kan. Aduh, udah bener-bener
ini nggak ada Ya, orang itulah aku kalau buatan kalau kamu ya begitulah. Makanya kita istilahnya kadang-kadang suka di reel itu pusing, penat atau gimana istilahnya gabut ya larinya ke sini gitu loh. Iya. Ketemu sama teman-teman yang istilahnya memang jujur di JBR ini banyak anak-anak sengklek gitu loh. Kocak gitu loh. Jadi terhibur lah kita gitu kan. Terhibur apalagi pembahasan yang memang kadang-kadang bikin ngucek perut lah katakan gitu lah. Seru jadinya gitu. Iya ya. Jadi terhibur lah Iya gitu. ya. Kita kalau kita tuh Apa-apa? masih selama masih di bawah corporate ya. Kita tuh masih Berat bahasanya. ini ya masih Udah iya. kapitalis. Ya Udah sudah. korporat. Karena saya merasakan ya kan ya. Jadi budak-budak corporate gitu kan kerja gitu. Kenapa Bang Gopar? Tapi gini deh, gua dari tadi kan merhatiin ya fotonya nomor 4 abang gua tadi lupa lagi namanya Abang Baim sama Abang Baim. Dilan ya. Itu foto dempet-dempet kembar siam apa pasangannya itu Bang? Boleh dong. Oh enggak, karena gini, kita dilahirkan itu sebenarnya sih dilahirkan itu bukan dari rahim ya, karena dilahir keluar 2. Jadi langsung diambil dua-duanya. Jadilah seperti ini. Itu pasangan di Hago selama main Hago Bang. Apa gimana? Iya, memang ini kan couple ya, ceritanya tuh ini tuh couple dan ceritanya ini kita tuh pacaran nih. Nah, pacaran itu ya sebatas baru di Hago ya. Karena memang kita punya rencana untuk keseriusan ke depan walaupun masalah kita banyak lah, tahu sendiri kalau di Hago kayak gimana sih ya. Ya pada dasarnya gitu sih. Kita cuma bisa menghargain waktu kita nggak bisa ngebahagiain dalam istilah materi lah, istilah lahir dan batin lah, minimal kita sudah menghargain pasangan aja. Kita tuh udah kayak membuat dia itu percaya kalau kita tuh menghargai dia sebagai pasangan. Kalau jawabannya Bang Baim nih ada yang senyum-senyum sendiri nih. Ada yang dengerin tuh. Ya ntar ya dengerin tuh. Tanya ntar. Kenapa Bang Gopar? Lanjut. Kalau dari Abang Dilan sendiri, Bang Dilan itu siapa tuh? Jujur ya, ini memang kita ini pasangan aku itu memang jujur ya, ini memang pasangan kita memang bikin PP itu kapelan gitu loh. Jadi apa ya? Sebetulnya nggak ada tujuan sih, cuma lebih ke menandakan gitu loh. Menandakan kalau misalkan ini pasangan kalau istilahnya kayak ini pasangan gue nih kayak gituan. Ini pasangan gue nih kayak gituan. Cuman ini kan lebih ke versi kita aja sih sebetulnya. Ini versinya kita aja nih, kapalan dibikin kayak gini gitu. Tapi by the way, gue punya pertanyaan penting deh buat lo berdua nih. Itu yang inisiatif pasang foto kapelan dari pihak perempuan atau pihak laki-laki? Coba jawab secara jujur deh. Gimana tuh? Yang pengen pasang foto kapelan siapa? Coba jawab deh. Ayo dari Bang Baim. Siapa nih pertanyaan? Dari aku ya. Oke, jadi gini. Jadi kita sebelum pasang foto PP kapelan seperti ini pasti kan harus ada omongan dulu, harus ada kesepakatan dulu, biar istilahnya tuh orang tuh kayak gimana sih kalau memang istilahnya kita tiba-tiba pasang tapi nggak ada kesepakatan, nanti dia marah, kamu mah nggak mau pasang, jangan kamu punya yang lain jadi balik itu kan. Nah makanya kita ngomong dulu, yang kamu pasang kapelan kayak gini nih fotonya, nanti aku juga sama pasang kayak gini. Ya kalau emang istilahnya kamu tuh pengen percaya gitu kan dengan soal perasaan, ya udah pasang aja. Setidaknya aku menghargai pasangan aku. Kalau aku memang udah punya pasangan, dan begitu juga pasangan aku menghargai aku kalau dia udah punya pasangan. Betul.
Yang pasang pepet kapelan kayak gini aja itu pasti ada dong yang namanya perusak kayak model. Ya, betul sekali. Gitu. Ada kan? Betul. Nah, ada. pada dasarnya banyak tuh yang baper-baperan kayak gitu. Banyak yang baper-baperan kayak gitu. Pada dasarnya balik lagi ke diri kita. Kalau memang diri kita setia, nggak mungkin dong direspon yang baper-baperan kayak gitu. Lama-lama yang ngebaperin juga pada pergi. Ngapain ngebaperin lu? Orang lu juga susah dibaperin kan gitu. Betul sekali. Benar sekali, benar sekali. Pada dasarnya sih kalau hanya untuk menjaga hubungan. Biar enggak masalah, lebih ke saling percaya aja sih sebetulnya kayak gitu. Saling percaya, saling menghargai, saling percaya, istilahnya saling menguatkan lah gitu. Soalnya kalau kita dari Bang Dilannya ya seperti ya enggak jauh beda seperti Mang Baim lah. Kita lebih ke saling menghargai satu sama lain. Tapi memang untuk kapelan ini memang kita berembuk dulu gitu loh. Kita istilahnya berbicara dulu gitu loh. Berbicara saya pribadi dengan pasangan tuh kita berbicara dulu. Ini kita kapelan nih, misalkan kita kapelan nih, kamu setuju apa enggak? Kalau misalnya dia setuju ya pasang gitu loh. Kalau enggak setuju, kadang-kadang kan ada gitu loh yang misalkan kita tanya, yang misalkan nih, yang kapelan yuk, apaan sih kamu lebay yang, nah kadang-kadang suka gitu kan, ada yang setuju ada yang enggak setuju kan. Kadang-kadang suka nggak, apaan sih kamu lebay pakai kapelan segala, malu. Kan ada juga yang kayak gitu kan. Jadi enggak ini. Ada sih yang kayak gitu ya. Kita persetujuan aja sih gitu loh. Kalau misalnya aku tuh beda Bang. Tiba-tiba foto saya udah ganti. Lah, siapa yang ganti nih? Kaget dong. Kok tiba-tiba couple? Tapi nggak apa-apa ya, itu kan istilahnya. Nggak, tapi itu kan istilahnya kan yang namanya pasangan romantis ya, atau pasangan yang pengen membahagiakan pasangannya sendiri gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah gitu kan, untuk nyenengin gitu kan. Dan juga istilahnya juga untuk Bapak Gopar kalau masalah begini-begini Bapak hamil apa gimana ya? Enggak nih, masuk seperti angin, itu masuk gitu angin. ya. Suka. Iya, jadi kayak untuk menyenangkan sendiri, dan juga banyak juga ya, misalnya kalau misalnya pasangan itu kan kayak ada yang mengganggu untuk apa sih ya, identitas aja gitu kan. Kalau gue tuh udah punya pasangan atau punya pacar, bener gak gitu Bang Dilan atau Bang Baim, bener kan ya? Udah jain aja Bang, di bawah ntar ada pasangannya ntar. Iya. Tapi bener Bang, jujur, jangankan kita pasang couple ya, pasang PP ataupun pasang bio, pasti ada aja gitu loh kayak model pelakor, kayak sengaja memang uji gitu loh, dia tuh tipe cowok yang setia nggak, gue goda si cowok itu nggak setia, ya masih mau kesono kesini, otomatis kan dia tergiur dong. Akhirnya dia udah punya pacar, tapi dia lupa kalau dia tuh udah punya pacar gitu loh. Akhirnya baper lah sama orang lain, masalah lah sama pasangannya gitu. Jadi pada dasarnya sih yang namanya suatu hubungan itu harus saling bisa menghargai. Bener. Lihat sama yang lain. Nah, gimana Bang Gopar selanjutnya? Ya, kalau dari gue mau mau menyoroti satu hal deh. Setelah kita tadi bahas soal perbucinan ya, ada lagi nih Bang, masalah perbucinan yang paling menurut gue paling gimana ya, paling ekstrim lah. Kalian berdua ini termaksud gak sih di Hago itu kalau satu room? Ketika lagi satu room itu pasangan kalian harus di sebelah kalian. Kalau pasangan kalian belum datang, kursi dikunci seperti anak-anak Hago pada umumnya. Waduh, kok saya relate. Itu sensitif banget tuh jujur. Perihal kursi tuh, perihal duduk, itu bisa jadi masalah. Sensitif ya, emang sensitif ya. Tapi kalau aku pribadi ya, kalau misalkan gini,
kalau misalkan aku juga lihat dulu nih, kalau misalkan kita parkurnya di room family itu kan tidak boleh dan dilarangkan untuk yang namanya cemburu, karena itu walaupun istilahnya hanya family doang ataupun family luar main ke situ, minimal kan dia harus tahu dan dia harus ngerti. Beda kalau di room sendiri. Kalau di room sendiri kan mungkin kalau memang kita nggak lock ataupun kita nggak kunci ini kursi, tiba-tiba ada yang nangkring cewek, ya. Pasti cewek itu pasangan kita tuh pasti berpikir, wah mojok sama siapa nih? Padahal nggak kenal sama istilahnya itu cewek numpang parkur lah sebentar. Itu terkadang salah pahamnya dari situ. Makanya aku lebih banyak di nongkrong di room family karena aku nggak mau ada kesalahpahaman di antara kita gitu kan. Iya. Iya benar. Kalau dari Mr. Dilan gimana? Mr. Dilan, Milea gimana Milea? Cemburuan nggak? Ini alhamdulillahnya tuh kalau untuk pasangan saya tuh alhamdulillahnya dia nggak cemburuan gitu. Alhamdulillahnya nggak oper istilahnya. Aku misalkan duduk sampingan dengan siapapun nggak pernah dia marah gitu karena dia percaya gitu loh. Karena dia percaya gitu loh. Kalau misalkan aku sendiri itu nggak akan istilahnya nggak akan pindah ke lain hati katakan seperti itu ya kan. Dia percaya gitu loh. Jadi dia nanamin itu dan memang alhamdulillahnya tuh nggak cemburuan gitu loh. Ketika misalkan tapi walaupun istilahnya dia nggak cemburuan, tapi aku tetap menjaga perasaannya dia gitu. Walaupun istilahnya kita entah kadang-kadang kan kita di room main emot aja kan jadi masalah sebetulnya itu. Kayak main emot cipok-cipok kayak gitu kan jadi masalah. Ketika dia masuk kita lagi cipok-cipok, ketika misalkan kita di room nggak kayak gitu aja kan, pas dia masuk udah langsung kan, kalau nggak DM WA, kalau nggak langsung dia cabut. Kadang-kadang pasti kayak gitulah. Pasti kayak gitu. Langsung dikeluarin dari admin, Bang. Keluarin dari admin. Kadang-kadang kayak gitu. Nah, kita nih kayak gini duduk sampingan, misalkan sampingan di sampingnya itu nggak tahu kalau misalkan di sampingnya itu entah itu dia perempuan atau misalkan dia laki-laki. Nah, kita main emot misalkan, main emot cipok-cipok atau misalnya main emot kayak gini kan. Kayak gini, pas dia masuk gitu loh. Masuklah dia kan. Langsung masuk dia, langsung cabut kan dia udah nggak assalamualaikum lagi kan. Biasanya dia typing assalamualaikum, begitu dia masuk lihat begitu langsung dia cabut kan, DM lah. Gini ya kan. WA kan, WA juga masuk. Wah lu ngomel-ngomel. Kadang-kadang kan suka kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya tuh kalau untuk pasangan aku pribadi tuh alhamdulillah nggak seperti itu gitu. Itu bersyukurnya Alhamdulillah. karena memang kita lebih ke saling percaya, saling menghargai satu sama lain, saling menjaga juga. Walaupun istilahnya pasangan aku itu memang nggak cemburuan, tapi tetap istilahnya aku tetap menjaga gitu loh. Tapi yang terpenting tuh dalam suatu hubungan itu harus saling terbuka sih, Bang. Apanya terbuka nih, Bang? Gitu kan. Ambigu nih bahasanya, Bang. Ya. Terbukanya tuh bukan karena dia pakai baju terus dibuka kalau ya. Terbuka itu sepertinya lebih banyak versi ya. Banyak versi kalau terbuka itu. Ada versi negatif dengan positifnya ya. Positifnya gini, dalam suatu hubungan itu harus saling terbuka. Terbukanya pasti walaupun dia ngerum katanya aku ngerum sama temen ya, nih aku SS nih lagi sama teman aku, begitu juga aku. Jadi kalau misalkan dia nggak ngasih tahu kalau dia tuh lagi ngerum siapa, apalagi sampai lock room, itu yang bisa bikin salah paham, itu juga bisa bikin berantakan suatu hubungan. Iya dong. Wah, bener banget. Jadi pada dasarnya kita harus saling terbuka lah, biar nggak salah paham. Tapi kalau misalnya aku boleh nanya ya, dari sekian tadi ya, atau terbuka tadi ya, boleh nggak ketemu mantan ngobrol sama mantan, atau
yang pernah suka sama kita? Boleh atau tidak buat pribadi Bang Dilan dan Bang Baim? Wah, kalau pribadi aku kalau bahas masalah mantan ya, ini jujur aja. Kalau aku masalah pribadi aku jujur nih. Kalau untuk masalah mantan itu aku nggak suka banget gitu loh. Apalagi misalkan pasangan aku pribadi ini bahas-bahas masalah mantan gitu. Waduh, kayaknya enggak deh kalau enggak paling enggak suka kalau pribadi ya. Jadi hawanya tuh panas aja gitu. Heeh. Bener. Jadi panas gitu bawahnya tuh. Kalau bagi aku nih ya, kalau bagi aku yang namanya mantan spion. Kita tuh ngelihatnya ke belakang aja. Karena di belakang ada mantan. Kenapa nggak ke depan? Ke depan itu kan padahal tujuan kita buat ngajakin serius ataupun tujuan kita buat ngajak pacaran apa gimana. Kalau kita ngelihat ke belakang, yang ada kesandung jatuh, istilahnya putus gitu kan. Cuman gara-gara mantan. Padahal sih gini, nggak boleh sih memang ya, nggak boleh sebenarnya sih nggak boleh yang namanya menjelekkan mantan. Walaupun udah jadi mantan, gitu juga kan udah istilahnya gitu kan. Ya minimal sekarang dia udah jadi mantan dan gue jadi sebagai cowok lu, ya lu hargain gue, begitu juga gue bakal ngehargain lu. Kalau memang lu masih bermain dengan mantan, gue juga bisa bermain dengan mantan. Apa sih yang dirasainnya? Sama kan, sama-sama sakit. Sabar bang. Kok dari jawabannya tidak ada yang support saya ya? Saya berharap ada yang support saya loh. Enggak bercanda. Iya, yang namanya mantan itu semuanya masa lalu. Jadi kalau misalkan masih berhubungan dengan mantan, itu masa lalu dia tuh bakal teringat mau sampai kapan bisa ngelupain mantan gitu loh. Iya. Karena setiap orang kan beda versi untuk membahagiakan pasangannya. Walaupun istilahnya mantan itu gimana sih cara ngebahagiain dia walaupun mantan gitu kan? Pasti kan dia punya versinya juga. Begitu juga kita punya. Benar. Tapi Bang Kris lagi. Kalau untuk diri gue sendiri. Pikir mah pasti berbeda. Siapa itu Kris? Kris itu siapa? Udah ngantuk anjir. Makin malam makin ngablu gue nih. Dia panggil Kris, kagak ada namanya Kris di sini. Lanjut Bang. Bang Baim, Bang Dilan. Gue sih mau nanya pertanyaan terakhir ya dari gue nih. Oke. Dari family kita back to terus lagi deh ke family Jabar deh. Untuk Bang Baim, kira-kira ke depannya itu bakal ada sesuatu apa dari family Jabar gitu? Atau kemungkinan akan kolaborasi dengan family lain atau family Jabar independen ngadain eventnya yang akhirnya mengundang family lain untuk hadir gitu? Ada nggak sih dalam jangka waktu dekat itu? Benar. Jadi kan berhubung kemarin juga kan kita pertama kita ngadain launching di party soal owner ya kan, kita juga kan model kayak ngadain acara launching gitu, kita undang semua family. Memang tujuan di family JBR ini cuman hanya menjalin silaturahmi, mencari keluarga yang baru, mencari teman yang baru, yang tadinya nggak kenal bisa jadi kenal, yang tadinya jauh bisa jadi dekat, yang dekat ya merapat gitu loh. Jadi kita berkolaborasi ya. Jadi kita kolaborasi. Ada undangan dari family manapun, kalau memang schedule kitanya kosong ya kita ambil. Tapi kalau schedule-nya kita penuh ya tetap kita ambil. Kita usahain gimana caranya untuk ngebagi waktu untuk family yang lain. Karena gini, karena bagi aku ya, walaupun aku mengundang misal gini, aku undang nih family bus, ya kan? Tapi family bus nggak datang, minimal kan kita menghormatin family bus. Kita udah ngundang, ya minimal kita menghormati lah. Nggak datang nggak masalah. Iya. Berarti kan kita istilahnya nggak mau putus silaturahmi dong. Bener banget. Iya. Jadi pemikiran aku seperti itu Bang. Kita ngundang, kalau ada acara kita ngundang, walaupun itu family nggak bisa datang nggak masalah buat aku. Minimal aku udah menghargain, menghormati family tersebut. Karena memang tujuan kita, visi misi kita itu menjalin silaturahmi, mencari sahabat, mencari teman ataupun kenal, yang istilahnya yang jauh makin dekat, yang dekat makin merapat gitu. Jadi
Kalau kita main ke rumah mana pun, kita disambut dengan baik. Kalau memang kitanya baik. Tapi kalau kitanya sombong, kitanya angkuh, siapa sih yang mau datengin kita? Emang kita main aplikasi ini dapet? Enggak kan? Gitu. Kalau itu. Kalau dari Bang Dilannya ada tambahan? Enggak sih kayaknya. Sama seperti ya Bang Baim tadi. Ya, berarti dalam jangka waktu dekat ini, gimana Bang Dilan, ada yang mau diomongin? Kalau untuk jangka waktu dekat ini kita lebih ke menghadiri undangan aja sih sebetulnya. Oke. Karena memang udah ada jadwal di tanggal 14 itu sampai tanggal 21 itu udah ada undangan dari PAM lain gitu loh. Sebenarnya gini Bang. Sebenarnya kita jadi sebenarnya gini Bang. Kita punya rencana nih sebelum Lebaran kemarin. Mungkin kita habis Lebaran kita ngadain event Ludo gitu loh. Event Ludo yuk, biar anak-anak yang tadi nggak pernah nongkrong di family, terus dia nongkrong, yang tadinya dia keliling-keliling ke rumah. Kalau ada event Ludo, dia ikutan gitu loh. Maksudnya pengen gitu. Itu rencananya aku ya. Tapi berhubung dari pas puasa saat ini pun, aku tuh mau bikin event Ludo tuh bingung. Gimana cara ngebagi waktunya gitu loh. Karena sehari aja bisa 3-4 undangan. Banyak amat. Iya makanya. Sibuk ya. Sampai Palestina. Sekali kayaknya Bang Baim nih. Cuman kan tergantung dari member-member kan, siapa yang mau ikut, siapa yang mau tampil gitu. Aku sih nggak maksain. Kamu harus ikut, kamu harus tampil, enggak. Intinya ya kesadaran masing-masing lah. Siapa aja yang mau gitu. Jadi karena di JBR ini kita anggap sebagai saudara. Jadi nggak pernah nganggap untuk siapa lu ownernya, lu siapa adminnya gitu. Jadi aku nganggap ya aku nggak anggap dia owner, dia anggap saudara. Jadi semua itu kita nggak anggap yang namanya admin, owner, enggak, kita anggap sama. Oke. Jadi kurang lebih begitulah ya dari Bang Baim ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Dari lu gimana Panda? Ada pertanyaan kah? Ya, kalau dari gua sih mungkin udah jelas semua ya dari penjelasan dari Bang Baim atau Bang Dilan. Ya, intinya sih kita sebagai di aktivis gitu gua bahasanya. Apa sih pemain-pemain hago? Pemain-pemain hago gitu kan. Atau user hago gitu kan. Terutama yang punya family atau ikut family, ya alangkah baiknya kita menjalin silaturahmi yang baik ya. Itu makanya dari kita dari Bus ini punya inisiatif buat podcast ini gitu kan ya, dari Bus sendiri. Dan jangan lupa ya teman-teman dari teman-teman Bus atau teman-teman JBR atau random-random yang masuk ke room ini, kita tuh ada yang namanya YouTube gitu kan ya. Nanti bisa di-subscribe, di-like atau di-komen gitu kan, atau masuk-masukannya gitu. Ya, nama YouTube-nya apa itu, Bang? Nama YouTube-nya Baraya Urang Sunda gitu kan. Ya nanti namanya kalau misalnya nanti kita udah upload, nanti kita kasih linknya ya buat ke abang-abang atau buat pemilih JBR gitu kan, biar bisa dilihat ntar gitu. Oke. Oh iya. Gimana Bang Gobar? Ada juga nih, ada sedikit pemberitahuan juga nih, mungkin baru yang tadi hadirnya di tengah-tengah acara ya. Kita mau ngingetin lagi sebelum acara kita tutup ya, karena udah mulai larut malam juga nih, takutnya Bang Baim sama Bang Dilan kemalaman pulangnya nih. Kalau untuk teman-teman yang ada di bawah ya. Ada lagi hujan jadi grabnya yang bakso dulu kali. Bakso dulu, kopi dulu. Ya untuk teman-teman yang ada di bawah ataupun yang lagi dengerin podcast ini dimanapun, bahwa kita Baraya Urang Sunda ada jadwal podcast di malam Rabu, malam Jumat, dan malam Senin. Jadi ada 3 sesi lah. Ya kurang lebih begitulah ya, Bang Baim ya, Bang Dilan. Mungkin untuk malam ini segitu aja dulu kali ya. Oke, siap. Sekali lagi pokoknya
Gua pribadi mewakili Baraya Orang Sunda mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bang Baim dan Bang Dilan serta seluruh anggota family Jabar ya. Dari lu gimana, Bang? Yang sudah hadir terutama. Ada yang mau disampaikan nggak? Ya, ada maksudnya ya terima kasih juga buat member-member juga dari JBR atau dari family Jabar. Makasih udah hadir gitu kan. Walaupun ownernya di bawah ya kan menyaksikan, tapi alhamdulillah ownernya pun datang bisa menyaksikan gitu kan ya. Ya mungkin itu ya sih Bang dari gua gitu kan. Semoga silaturahmi ini dijaga gitu kan ya. Kita tetap saling kenal gitu kan, saling support, sama-sama saling pembeli gitu kan. Ya. Seperti itu Bang Gopar. Dari Abang Baim dan Bang Dilan boleh kasih kata-kata terakhirnya sebelum acara kita tutup? Dari Bang Baim dulu boleh? Bang Baim boleh aja. Ya? Bang Baim. Kata-kata password aja kali ya. Boleh, apapun Bang. Kuis kali. GBR tuh nggak sopan, bener, nggak enak didengar, cuman ya kocak sih ya. Iya, boleh. Jadi untuk kata-kata yang indah nih ya, untuk semuanya, jalinlah silaturahmi sebanyak mungkin. Karena semakin banyak teman, kita nggak akan kesusahan dan kita juga nggak akan kehilangan keluarga. Karena teman itu udah seperti keluarga. Nyebelin di saat kita lagi sukses teman datang, di saat lagi susah teman jauh. Itu temannya kayak gimana dulu. Jadi pada intinya kita berpikir positif tentang semuanya, tentang teman-teman kita. Kalau memang kita mau dihargai, hargailah yang lain dulu, baru kita bisa dihargai. Jadi pada dasarnya persahabatan itu jangan pernah putus ya, persaudaraan itu jangan pernah putus, karena kita punya family masing-masing. Tanpa member nggak bakal jadi family, bener nggak sih? Bener. Ya itu aja sih. Segitu aja Bang Baim. Oke, dari Bang Dilan. Oke, siap. Oke, kalau dari aku cuma bisa ngucapin banyak terima kasih gitu buat Pambus yang udah ngundang di acara podcastnya Pambus nih Kak. Ya kalau untuk aku pribadi ya cuma bisa mendoakan gitu loh. Semoga Pambus ini semakin sukses. Familinya makin sukses. Kompak selalu. Familinya makin kompak selalu, sukses selalu diberikan istilahnya diberikan kesehatan. Untuk ownernya, untuk para adminnya, untuk member-membernya, untuk semuanya lah. Pokoknya sukses selalu, kompak selalu, sehat selalu. Terima kasih untuk undangan podcastnya. Kalau itu aja mungkin. Sama-sama. Oke. Ya, gimana Bang Gopar? Sepertinya kita bukannya nggak mau perpanjang ataupun sebenarnya pengen ya ngobrol-ngobrol panjang gitu kan, tapi karena waktu ya kan yang masih banyak kita masih banyak hal yang pengen kita kulik gitu ya. Cuman udah banyak yang nggak sabar juga pengen mojok sama pasangannya, pengen nonton Umiji gitu ya. Umiji udah pengen sleep call gitu ya kan ya. Tolong ya untuk Bang Baim atau Bang Dilan mau ganti akun ke Umiji yuk bareng gue. Karena akhirnya waktu juga sudah semakin malam. Terus harapan dari kita juga harapan yang sama untuk family Jabar lah ya, kurang lebih. Semoga makin kompak selalu, awet sampai kapan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, akhir kata ya gue Gopar dan rekan gue Panda serta Bang Baim dan Bang Dilan pamit. Kami semua untuk Assalamualaikum. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Dan sampai kita ketemu lagi ya. Pokoknya sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan bintang tamu dan narasumber yang istimewa sekali. Dan akhir kata Bang. Ya. Akhir kata dari gue, jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami juga izin pamit ya Bang ya. Terima kasih ya undangan podcastnya. Sama-sama. Sukses, kompak selalu ya, sehat selalu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.